Pemirsa, sejumlah negara pernah melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs jejaring sosial dan aplikasi. Ya, pemblokiran itu karena berbagai alasan, termasuk alasan stabilitas nasional maupun alasan perlindungan bagi warga negara. Pada tahun 2009, Republik Rakyat Tiongkok memutuskan memblokir Facebook, Twitter, dan YouTube karena tidak ingin pemberitaan mengenai korupsi di negara tirai bambu itu terus menyebar dan meresahkan. Selain itu juga untuk memperkecil gerakan suku Uighur yang dinilai berupaya menuntut kemerdekaan. Tiongkok juga memblokir KakaoTalk dan Line. Kemudian pada tahun 2009 pula, Iran melakukan hal serupa dengan memblokir 3 media sosial terkenal yakni Facebook, Twitter, dan YouTube. Alasannya karena tidak ingin pengaruh Barat meracuni pemikiran warganya. Sementara di Pakistan memutuskan memblokir Facebook, Twitter, dan YouTube pada tahun 2012 lalu karena adanya pemuatan lomba kartun Nabi Muhammad di 3 media sosial terkenal itu. Pakistan juga melarang media sosial untuk melindungi warga negaranya dari konflik SARA yang sangat rendah. Ya, terkait dengan politik dan juga ya beberapa hal lain yang kemudian juga mungkin agak di luar dari LGBT, pemblokiran dilakukan di beberapa negara-negara tersebut. Untung rugi kalau dilakukan pemblokiran sosial media ataupun aplikasi-aplikasi tadi, Pak Ismail. Kita belum bicara blokir sekarang. Kita bicara aturan dulu yang membuat. Dan kita berikan kanal. Setiap penyelenggara media sosial tadi yang akan beroperasi di Indonesia, setelah aturannya jadi, kita tawarkan, Anda harus ikut aturan ini. Kalau dia tidak ikut, kita pasti blokir. Ini kita juga tidak usah jauh-jauh ke mengganggu stabilitas politik atau keamanan seperti itu, tapi meresahkan warga. Dan kalau kita lihat ini juga sudah cukup meresahkan warga karena banyaknya jadi pro dan kontra. Bahkan mungkin di dalam rumah ada yang pro dan kontra bisa ribut nih di dalam rumah karena hal ini gitu ya Pak ya. Nah ini apa reaksi dari pemerintah kalau memang ini sudah menyangkut mungkin meresahkan masyarakat dan mereka yang banyak menggunakan media sosial? Aturan yang kita buat ini adalah jawaban terhadap berbagai macam masukan dan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak hanya separuh-separuh. Lebih baik kita membuat satu aturan yang bisa mengakomodir semuanya. Mungkin itu dari sisi perusahaannya juga tetap bisa jalan, tetapi tetap juga kita mengakomodir apa keinginan masyarakat. Itu mungkin kalau disebut win-win solution ya lari pada aturan. Sepanjang dia bisa mengikuti aturan yang kita sepakati bersama itu, silahkan jalan. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan aturan, ya resikonya tidak bisa beroperasi. Baik. Mas Lukman, mungkin ke Pak Lukman dulu. Pak Lukman, kalau misalnya kita melihat tadi negara-negara seperti ada Iran, Pakistan, dan ada negara lain juga Jerman bahkan sempat memblokir yang besar-besar nih, medsos yang besar. Ada YouTube, Twitter, Facebook juga ditutup seperti itu. Ini kalau mau dilihat saat masalah ini sedang mengemuka, aktivitas antara pro dan kontranya terlihat jelas tidak antara media sosial satu dengan media sosial yang lain? Sebentar ini dulu, yang memblokir itu, lihat tuh, itu adalah negara-negara yang tiran semua. Khusus untuk Jerman itu memblokir karena alasan lisensi, beda banget, beda banget itu. Kalau kita nggak perlu, karena apa? Meskipun ada pertempuran wacana begitu besar, terbesar ketika ada pilpres kemarin kan, itu aman-aman aja. Pemilu juga berjalan aman. Jadi apa? Segala kericuhan dibuang ke sosial media. Di offline-nya aman-aman aja. Dan memang kita itu harus terbiasa berkonflik wacana. Kalau enggak, ya otak kita beku. Kita nggak akan besar-besar. Ada pembelajaran baru. Pembelajaran. Ya nggak apa-apa, biar aja. Facebook bertempur, Twitter bertempur. Dan itu ingat loh, yang bertempur itu sebenarnya nggak banyak. Ini sebagian kecil orang, tapi yang gaduh. saja. Gaduh, kesannya gaduh. Baik, kita menuju ke penelpon yang sudah masuk di line telepon dari Berita Satu. Ada Bapak Martin di
Tangerang. Selamat siang Pak Martin. Selamat siang Pak. Ya, Pak Martin, apa yang Anda ingin sampaikan? Silakan. Iya, ini saya cuma ikut komentar sedikit aja sih terkait dengan masalah kampanye LGBT, gerakan LGBT ini di media sosial ya. Menurut saya sih penempatan mereka tuh menurut saya yang kurang tepat gitu. Tapi di satu sisi sekarang juga banyak juga kok konten-konten pornografi yang menghiasi layar-layar di profil para penggunanya kan. Nah, selama ini kenapa nggak diblokir juga gitu. Nah, cuman memang di sini perlu ketegasan dari pemerintah juga mungkin ya Pak. Karena kan kalau memang pemerintahnya tegas dalam hal ini untuk menegakkan, oke, ini nggak boleh nih gitu. Apa yang diharapkan, ketegasan yang Anda harapkan dari pemerintah, Pak Martin? Ya, menurut sih aturannya yang jelas. Jadi memang kalau emang nggak bisa berkampanye di medsos, ya udah ditekan aja gitu. Bahkan penyebarannya kan selama ini juga mereka juga hidup dan bersosialisasi fine-fine aja gitu kan. Mungkin karena memang momentumnya saat ini lagi booming aja gitu. Oke, baik, kita sudah menangkap maksud Pak Martin. Baik. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Pak Martin. Nah, ini Ya, yang penting. ketegasan, terkait dengan ketegasan. Jangan sampai berkampanye terang-terangan seperti itu mungkin Pak. Ketegasan Secara pemerintah online terhadap maupun offline gitu ya, secara di media sosial ataupun di aktivitas sehari-hari. sampai sekarang Kominfo sudah memblokir 776.000 konten ilegal, konten negatif di internet. Tapi hampir 750.000 sendiri itu pornografi. Oke. Ya. Selebihnya yang lain-lain seperti pelanggaran hak cipta, radikal, perdagangan ilegal, minuman dan obat makanan palsu, Ya. itu Perjudian. perjudian itu. Memang paling banyak yang pornografi. Tapi kan tahu sendiri kalau itu diblokir satu muncul yang lain banyak, Ya, muncul betul. lagi, Ya. muncul lagi. Pak Ismail, kalau kita lihat pihak yang pro maupun kontra sama-sama memiliki pegangan yang kuat lah ya. Yang pro kemudian berpikiran bahwa ini adalah bentuk dari kebebasan berekspresi, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Yang kontra pegangannya agama dan lain sebagainya. Mungkin atau tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah, ini win-win solution. Artinya semua senang, semua senang gitu, semua menang gitu. Ada nggak? Kalau Mungkin atau nggak? dalam konteks LGBT saya pikir kita tidak bisa mengatakan harus cari win-win solution. Kita tetapkan aturannya dulu. Aturan kita harus dasarnya aturan. Yep. Ya, baru kita bertindak. Kalau kita tidak jelas aturannya kan susah. Tetap akan terperangkap pada pro kontra. Oke. Tapi perlu diketahui bahwa gini aja. Dalam berbagai macam diskusi, kita itu Indonesia itu berbeda dengan negara-negara lain. Ya, itu yang harus jadi itu yang catatan harus ya. dicatat Ya. itu kita. Di awal saya katakan tadi bahwa Indonesia ini berdiri memang sudah dari awalnya sudah sangat negara yang menghormati agama, norma-norma agama. Sehingga makanya Juga menghormati Pancasilanya keberagaman ada, ya? Iya. menghormati keberagaman. Nah, di dalam perbedaan menyikapi itu kan ada caranya. Jangan Iya, sampai memojokkan, Toleransi. jangan sampai menyebar kebencian dan Baik. sebagainya. Kan itu kan jelas. Baik, nanti saya ke Pak Nupan. Kita akan menuju ke penelpon. Ada Ibu. Heri Wahyudi dari Ya. Gersik. Silakan Ibu. Halo? Ya. Ya. Ibu ini silakan. Ya, ini saya Bu Heri Wahyudi dari Gresik. Halo? Ya, silakan Bu. Saya nonton di TV One, Global TV. Halo? Ya, Ini silakan, masalah Ibu. LGBT ya? Ya. Ya. Ya, tolong saya hanya kasih nasihat. Dandanan yang seperti Ivan Gunawan itu celananya supaya kalau bisa jangan ngapret-ngapret ya. Itu menandakan nggak wajar juga Baik. menurut saya. Baik. Ya. Oke. Baik. Baik. Bagaimanapun Artinya dari public figure juga memang Memperlihatkan hal yang sewajar ya seperti Betul. itu. iya ya. gitu Baik, sewajarnya lah. Menurut Baik. saya pribadi itu bisa jadi contoh anak-anak laki yang anak-anak remaja. Baik. Gitu. Ya, Saya Bu Heri, terima setelah- kasih. Kami sudah menangkap maksud Anda. Terima ya, kasih. tolong ya, itu Iya. aja bisa memberi jelas supaya hal-hal seperti itu yang ngapret-ngapret itu dihilangkan. Sekarang Baik. saya lihat Nasar itu sudah berubah dengan tantanan rambutnya yang nggak aneh-aneh. Iya. Oke, Nah, baik. dengan Mungkin karena Bu celananya Heri itu udah sering, tolong. Mungkin karena
Baik. Ya, baik, kalau Atau gitu, mungkin baik. Cakri juga sering nonton acaranya. Iya. Oke. Dekat Kita ada. akan kembali usai jeda.